Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Sekaligus di sini kita akan membahas terkait aturan terbaru yang akan menjadi kriteria penerima PKH yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial untuk tahap berikutnya. Karena syarat untuk menjadi peserta PKH atau penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan bukan hanya termasuk di dalam golongan masyarakat yang layak bantu secara sosial ekonomi, melainkan ada kriterianya lagi. Dan ini juga berlaku bagi penerima bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non tunai program sembako. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu pastikan atau lakukan terlebih dahulu yaitu harus terdata terlebih dahulu di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat dengan DTKS. Nah, DTKS ini adalah database yang akan menampung jiwa dan seluruh masyarakat yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam DTKS? Sesuai dengan aturan terbaru yang berlaku sekarang, yaitu Bapak Ibu bisa mengusulkan diri lewat desa atau kelurahan setempat dan akan melalui musyawarah desa terlebih dahulu. Setelah hasil dari musyawarah desa tersebut, Bapak Ibu dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial atau layak berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Barulah kemudian data-datanya Bapak Ibu akan diinput masuk ke dalam DTKS melalui aplikasi 6NG yang akan dilakukan oleh operator desa atau kelurahan setempat. Setelah Bapak Ibu sudah berhasil datanya masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH atau BPNT program sembako dan juga PBIJK dan BLT lainnya. Sedangkan seperti yang pertanyaannya masuk tadi terkait apa saja syaratnya agar bisa menjadi peserta program Keluarga Harapan. Nah, di sini telah dijelaskan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 50 sekian yang dikeluarkan per tahun 2023 ini mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Keluarga Harapan. Dan pada bagian bab 2 terkait penyaluran bantuan sosial PKH, di sini dijelaskan mengenai sasaran penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Adapun untuk sasaran kepesertaan PKH ini harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan atau kesejahteraan sosial. Dan setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut. Yang mana yang pertama adalah komponen kesehatan, yaitu sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesehatan meliputi kategori A, ibu hamil. Yang mana ibu hamil ini adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi. Selanjutnya masih terbilang komponen kesehatan yaitu anak usia dini. Anak usia dini ini adalah anak dengan rentan usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan anak ini dihitung dari ulang tahun terakhir. Yang belum bersekolah dengan jumlah anak usia dini tentunya juga dibatasi. Selanjutnya adalah komponen pendidikan. Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen pendidikan ini meliputi kategori anak sekolah dasar atau SD atau sederajat dan juga anak sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah atau yang sederajat dan juga anak sekolah menengah atas atau SMA atau SMK atau sederajat dan juga untuk usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya adalah komponen kesejahteraan sosial, yang mana sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori yaitu lanjut usia. Lanjut usia ini adalah seseorang atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu kartu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga. Selanjutnya masih di dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas ini adalah seseorang atau keluarga penyandang disabilitas yang tercatat dalam satu kartu keluarga, berada dalam keluarga, atau tercatat dalam seorang diri dalam kartu keluarga alias kakak tunggal. Jadi itu tadi ada 3 syaratnya ya, yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu, harus memiliki salah satu di antara 3 komponen tadi, yaitu komponen kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Dan berikut untuk alur proses data penyaluran Bansos PKH, yang mana terlebih dahulu yaitu data siap 6NG, artinya datanya Bapak Ibu apabila sudah dinyatakan layak terima Bansos masuk ke dalam SK penetapan penerima PKH, maka datanya Bapak Ibu yang berada di 6NG terlebih dahulu harus padan semuanya antara 6NG, Capil, dan juga Dapodi. Setelah di bagian 6NG atau DTKS datanya semuanya sudah padan, maka selanjutnya akan masuk ke cek OMSPAN, dan berikutnya akan masuk ke tahapan ketiga yaitu batch Direktorat Jaminan Sosial. Dan selanjutnya akan masuk ke tahapan bagian keempat yaitu aplikasi Sakti Direktorat Jaminan Sosial juga. Aplikasi Sakti ini adalah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan disingkat dengan Sakti. Selanjutnya akan masuk ke tahapan kelima yaitu SPP Direktorat Jaminan Sosial juga. Kemudian masuk ke tahapan keenam yaitu SPM. SPN ini adalah surat perintah membayar, yaitu dikelola oleh Direktorat Jaminan Sosial juga. Lalu masuk ke tahapan ketujuh yaitu SP2D. SP2D ini adalah surat perintah pembayaran dana. Lalu kemudian masuk ke tahapan 8 yaitu surat perintah pemindah bukuan. Lalu kemudian masuk ke tahapan yang ke-9 yaitu transfer ke rekening KPM masing-masing. Lalu kemudian setelah sampai ke tahapan tersebut, maka artinya KPM tersebut sudah menerima bantuan sosialnya atau bantuan sosialnya sudah masuk ke dalam rekening masing-masing KPM, dan wajib sekali untuk segera ditransaksikan atau dihabiskan saldonya bagi KPM yang masuknya melalui kartu KKS. Sedangkan untuk KPM yang masuknya melalui PT Pos, maka ini diberikan secara tunai, dan untuk tahapan penyalurannya juga biasanya dilakukan secara komunitas. Adapun untuk besaran bantuan sosialnya ini tergantung komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Jadi tidak semua KPM jumlah bansosnya itu sama bagi penerima PKH, melainkan tergantung dengan komponen masing-masing yang dimiliki oleh KPM tersebut. Selanjutnya setelah menerima bantuan sosial, maka belanjakanlah sesuai dengan peruntukan bantuan sosial tersebut. Contohnya misalnya seperti beli keperluan sekolah seperti buku atau seragam atau alat tulis lainnya. Atau bisa juga digunakan untuk transportasi anaknya pulang pergi ke sekolah. Berikutnya belanja bahan pokok seperti lauk pauk, buah-buahan atau sayur-sayuran, atau digunakan untuk berobat dan pemeriksaan kesehatan, atau belanja kebutuhan kesehatan seperti susu, masker, vitamin, dan sebagainya. Atau bisa juga dijadikan tambahan modal usaha bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha, dan bisa juga ditabung terlebih dahulu, kemudian selanjutnya bisa dijadikan modal usaha. Dan berikut adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan bantuan sosialnya, yaitu seperti rokok, minuman keras, maupun obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan juga tentunya untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat, dan bagi yang baru bergabung, silahkan klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah, itu saja. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.